tips dan triks ya buat bisa kerja di DBL. satu tim sama saya. Yang penting kan Oke teman-teman, kita ganti lokasi syuting. Sok-sokan syuting kayak kita main film aja. nggak apa-apa. Biar lebih seger. Biar lebih segar. Back to nature ya. Apa nih pohon? Pohon dan teman-temannya. Oke, kembali lagi Mas Angger. Nah, Setelah tadi bilang katanya kalau kerja di DBL fleksibel ya Mas. Tapi sekarang kan WFH nih, itu juga fleksibel ya pasti. Lebih pasti fleksibel. jauh lebih more fleksibel. Tapi karena gini, kita kan memang kalau kita kan base-nya apa ya istilahnya tuh base-nya itu di Surabaya gitu kan. Ketika kita diwajibkan untuk WFH atau work from home, yang mana kita tuh memang itu kesulitan yang paling kerasa itu adalah downloading the file. Karena apa? Semua database-nya ada di Surabaya, semua materinya ada di Surabaya. Jadi mau nggak mau kita harus download. Yang mana ketika kita download itu ya itu filenya gendut-gendut gitu kan. Jadi kalau di kerjaan waktu reguler itu paling habisnya di transportasi ya, di bensin dan segala macam. Tapi kalau di sekarang ini pada masa pandemi ini habisnya di kuota, Mbak. Kuotanya habis, kuotanya cepet habis, serius. Ya Tuhan. Terus buat teman-teman nih Mas yang anak-anak broadcasting, apalagi anak ilkom ya, ilmu komunikasi seperti kita ini, itu ada hal dasar, teknik dasar yang harus dimiliki nggak sih, atau harus dipelajari? Untuk apa nih? Dasar. Untuk sebagai apa nih? Videografi yang video maker yang bener-bener diakui ini loh. Aduh, video. apa ya? Kalau sekarang tuh saya ngelihatnya memang apa ya, jauh lebih orang-orang tuh belajar video itu jauh lebih luas ya, maksudnya bisa didapat di mana aja, baik itu di online source, baik itu di sebuah komunitas. Jadi untuk mereka yang bisa dibilang mereka yang lulusan apapun itu bisa jadi seorang videomaker, asal mereka mau, asal mereka niat, dan asal mereka bisa memanfaatkan gadget dengan baik. Gadget di sini bisa berarti ponsel atau bahkan kamera DSLR or mirrorless or etc. Jadi memang untuk bisa jadi videomaker itu memang bukan hal yang sulit dan bukan hal yang terlalu ribet. Tapi kalau misalkan kita pengen terjun lebih jauh tentang video atau tentang film, itu kita memang harus, mau nggak mau kita harus sekolah lagi. Karena semua itu kalau misalkan kita hanya bermodalkan otodidak dan kurangnya pengetahuan dan kaidah-kaidah dasarnya, itu pasti juga ya diakui mungkin di lingkungan kita, tapi untuk di masyarakat luas itu mungkin masih belum. Tapi sarannya Mas Angger untuk sekolah itu enaknya kursus atau sekolah yang misalkan kuliah yang jurusan broadcasting atau yang lainnya? Kalau memang tujuan awalnya ingin jadi seorang filmmaker, itu ya memang harus sekolah seni. Memang harus, karena basicnya juga memang kita A to Z-nya bakal dikasih, terus referensinya bakal dikasih, dan jaringan-jaringan untuk terjun ke dalam dunia tersebut memang udah tersedia dibandingkan kita yang kerja dibandingkan kita yang kuliah di luar jurusan itu gitu loh. Memang ya ada kalanya kita otodidak untuk kebutuhan hobi, tapi ada kalanya juga kita memang harus terjun lebih jauh kalau misalkan kita memang niat untuk menjadi profesi yang seperti yang kita inginkan. Seperti let's say kita pengen jadi TNI, kita pengen jadi polisi, itu kita nggak bisa otodidak, kita nggak bisa semerta-merta aku pengen jadi polisi, sekolah ini ada cukup, itu nggak bisa. Kita harus sekolah lagi, yang mana itu membutuhkan waktu dan membutuhkan tenaga yang lebih kayak gitu, Mbak. Oke. Jadi yang pertama tadi harus punya passion lah
Passion pertama, sedikit passion, Mm-mm. nggak harus banyak. Sekolah iya, Sekolah tapi pasti ilmu kan itu. terus habis itu apa perlu sebagai seorang pemula video maker kayak gitu-gitu, perlu nggak sih memiliki sebuah kamera yang bagus atau HP aja lah cukup awal-awalnya untuk belajar itu loh? Apa ya, gini, Minimal apa sih yang harus Yang- dipilih? HP apa gitu? gini yang perlu digarisbawahi di sini adalah kita menjadi seorang videographer atau video maker itu untuk apa? Apakah itu untuk mencari duit atau untuk kesenangan atau hanya untuk sekedar dokumentasi pribadi? Itu yang harus digarisbawahi, karena dari tiga pilihan itu kita juga bisa menentukan gadget apa yang sesuai dengan kita. Kayak misalkan kita, ya aku passion banget di dunia videografi, karena kita ada ketertarikan yang lebih di dunia video, kita pasti mau nggak mau kita harus menciptakan atau membuat karya yang jauh lebih bagus, gitu kan. Oleh karena itu gimana caranya? Ya udah, dengan salah satunya membeli medianya apa, berupa kamera pasti. Kalau hanya untuk kebutuhan, ya udah aku pengen belajar dulu itu nggak harus beli HP, nggak harus punya gadget dulu, nggak, karena belajar itu bisa didapat dengan modal pinjem, bisa. Kita punya handphone ala kadarnya yang nggak usah terlalu canggih, kayak misalkan handphone boba yang punya kameranya 12 biji, nggak usah. Pokoknya kita harus mampu atau harus bisa menguasai teknik dasarnya dulu, entah itu menggunakan handphone, entah itu menggunakan kamera atau apapun itu harus tahu dulu dasarnya. Ketika kalau misalkan kita memang udah ngerasa cukup, gitu kan, kita udah ngerasa mampu, ya udah aku pengen kemampuanku ini bisa bermanfaat untuk saya ke depannya gitu. Jadi dari situ ya udah akhirnya bisa beli kamera kayak gitu. Terus misalkan memang dari situ menimbulkan profit atau menimbulkan kesenangan yang lebih, itu bisa jadi sebuah ketertarikan sendiri yang bisa menghasilkan ya sedikit banyak duit lah buat mengupgrade, karena kita kamera itu memang hobi yang cukup mahal. Videografi memang pokoknya hal-hal yang istilahnya yang berkaitan dengan kamera itu membutuhkan modal yang nggak cuma sedikit. Modalnya itu baik berupa kamera, terus habis itu lensa, jadi modalnya itu banyak banget. Jadi memang kalian itu harus 100% di situ, karena kalau kita udah beli mahal-mahal tapi ujung-ujungnya nggak kepake gitu kan, eman gitu, sayang banget. Jadi kalau kita udah punya kamera tapi nggak dipakai, ya sama aja ntar rusak gitu. Jadi kita memang harus memanfaatkan kamera dengan baik. Mau kameranya rusak karena dipakai atau mau kameranya rusak tapi nggak dipakai, kan jadi dua pilihan ini memang bakal rusak, tapi rusaknya untuk menghasilkan karya atau rusak karena nggak dibuat apa-apa gitu kan, kayak gitu. Terus kalau untuk pengambilan angle Mas, ada teknik dasarnya nggak sih kalau buat pemula gitu? Banyak sebenarnya teknik dasar untuk belajar, karena belajar video itu nggak bisa semerta kita semalam bisa gitu, nggak bisa, karena harus step by step. Kita harus belajar komposisinya dulu, kita memang harus perlahan, kita harus mengumpulkan niat kita dulu, kita pengen yang kayak gimana dulu. Tapi kalau bisa saya bilang, kalau sekarang itu kan banyak orang yang lewat jalur instan, dan itu nggak ada salahnya. Itu saya nggak mengatakan itu salah, tapi itu kurang tepat. Karena apa? Karena tanpa mengetahui teknik dasar, ya kita dasarnya aja nggak dapet, gimana kita bisa mencapai di step berikutnya gitu loh kan. Jadi kayak misal kita pengen belajar mengayuh sepeda tapi kita nggak tahu caranya mengayuh sepeda gitu kan, nggak mungkin Kak. Karena apapun itu harus belajar dari bawah. Kita pengen belajar bersepeda tapi kita nggak bisa caranya mengayuh gitu kan, ya sama aja bohong gitu. Jadi paling nggak kita memang harus tahu angle yang bagus itu seperti apa, dicatat. Karena kalau kita nyatet gitu, otak kita juga bakal berpikir, itu kita bisa bisa memori otak kita bakal jauh lebih ingat daripada kita cuma menghafal. Kalau menghafal tanpa mencatat itu sebagian besar bakal lupa, tapi kalau mencatat, kita di otak kita, memori otak kita juga bakal memprogres kemampuan untuk mengingatnya jauh lebih lama daripada kita yang sekedar menghafal. Begitu sih menurut saya.
Jadi memang harus teknik dasar memang harus dipelajari step by step, nggak bisa langsung instan semalam suntuk, itu nggak bisa. Ada referensi sekolah non formal kayak gitu? Apa ya, sekolah non formal saya kurang paham sih, karena ya kalau saya memang kalau bisa dibilang saya kan terjunnya di sini tanpa unsur kesengajaan. Saya tanpa unsur kesengajaan atas dasar hobi. Saya dulu nggak pengen jadi seperti ini, tapi akhirnya jadi seperti ini ya mau nggak mau saya nggak punya pilihan lain selain karena memang nggak ada apa istilahnya, nggak ada waktu yang nggak ada kata terlambat untuk sekolah, nggak ada waktu terlambat untuk belajar. Betul. Tapi untuk sekolah saya rasa ini bukan waktu yang tepat buat saya untuk sekolah, karena saya waktu yang tersita untuk bekerja dan juga menjadi saya yang seperti ini itu udah cukup menyita waktu banyak banget. Jadi kalau misalkan untuk sekolah ya udah kayaknya sih entar aja, untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya kayaknya sih entar aja. Tapi pengen bisa mendalami ilmu ini sejauh yang saya bisa, tapi ya dengan kemampuan yang saya punya dulu. Sejauh ini seperti itu. Terus Mas, aku lihat-lihat di Instagramnya Mas Angger ini kan kayaknya jalan-jalan terus nih ke luar negeri, ke sini lah, ke sana, kayak gitu. Keren banget ya kayaknya kalau coba lihat aja di Instagramnya Mas Angger, Anggersu ya Mas ya. Betul. Nah itu gimana sih ceritanya kok bisa jalan-jalan sampai ke luar negeri gitu? Sebetulnya bukan jalan-jalan Mbak, itu bekerja. Iya, bekerja sambil jalan-jalan. Betul, itu karena ya di kantor saya di DBL itu memang ada ada bagian atau bukan bagian ya, ada jadwal tertentu kapan kita melakukan produksi di luar negeri, kapan kita produksi di luar pulau, itu memang ada jadwalnya karena kita punya hubungan kerjasama gitu kan. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang jalan-jalan, saya bonus betul, karena 50%-nya ya saya bagi 50% jalan-jalan, karena di samping saya bekerja juga saya harus bisa menghasilkan karya buat saya sendiri kayak gitu. Karena sejatinya Mas Angger ini, teman-teman kalian harus juga tahu, jadi Mas Angger ini juga punya YouTube, namanya apa Mas? Anggersu. Jadi kalian juga bisa subscribe, jangan lupa subscribe YouTube-nya Mas Anggersu. Iya. Betul, support kreator, lokal kreator. Keren kok. Coba. Makasih. Nanti disimak-simak. Iya. Siapa tahu bisa jadi reference. Nah. Iya. Terus habis itu, tapi waktu di tugas di proyek di luar negeri ada keluh kesahnya apa sih Mas? Harus tapi biaya full dari kan? Iya betul, saya nggak mengeluarkan biaya spesial pun. Dia keluh kesahnya paling capek Mbak, dan tuntutannya, pressure-nya jauh lebih keras. Karena kita bekerja dalam rentan waktu tertentu, dan kita itu project juga harus selesai ketika kita produksi di sana gitu. Kita nggak bisa mengulang 2 kali, kita harus jadi setiap hal yang kita lakukan day by day itu memang harus terchecklist dengan baik, dan itu memang membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Itu udah pasti, karena ketika kita salah, nanti ketika kita di pada saat editing, ketika itu nggak benar waktu produksinya, ya kita mau ngulang kayak gimana gitu kan sulit. Kalau mau kembali ke luar negeri lagi kan biayanya siapa? Iya nggak mungkin biaya saya, ya ampun, saya nggak punya duit sebanyak itu buat ke luar negeri. Tapi biasanya proyeknya tuh bisa berapa bulan? 3 bulan atau 1 bulan? Apanya nih? Kalau misalnya proyek ke luar negeri tuh, itu di jadwal berapa, selesai harus berapa bulan gitu? Untuk produksi mungkin kita memang cuman seminggu. Seminggu aja. Tapi dengan editing bisa sebulan, bisa 2 bulan, tergantung mau dibikin video jenis apa. Itu karena dari masing-masing genre itu punya timelinenya sendiri. Jadi kalau misalkan kalau cuma buat Instagram, ya udah berarti bisa cepat, seminggu atau 3 hari. Tapi kalau untuk YouTube series itu mungkin bisa agak lama karena jauh lebih kompleks kayak gitu. Jadi macam-macam, beda-beda.
Terus teman-teman ini saya mau tanya hal yang agak sensitif. Mas Apa Angger, nih? berapa sih fee atau salary di DBL Indonesia sendiri? Aduh, itu sensitif banget. Nggak perlu disebutkan nominal. Oke, salary-nya bisa dikatakan cukup Di atas Cukup banyak. OMR fees, cukup banyak. cukup banyak. Karena saya bilang cukup banyak karena mungkin untuk para kalian yang masih apa ya? Ngawang. masih belum mempunyai kebutuhan yang banyak kayak misal masih kuliah atau itu udah saya rasa udah cukup banget gitu loh. Karena di teman-teman di DBL pun juga masih banyak yang masih kuliah. Jadi beberapa teman-teman yang pernah satu tim sama saya itu masih ada yang kuliah, jadi semester akhir. Jadi saya rasa itu cukup buat bayar kuliah sendiri, buat jajan, buat nyicil motor, itu udah cukup banyak Kalau buat mereka. versinya Mas Angger sendiri bisa di atas UMR Surabaya pastinya. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah Bisa bisa lebih. buat nyicil mobil. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Gitu teman-teman. Jadi kalian harus bisa jadi penerusnya Mas. Ya nggak harus bisa sih. Jangan sakit. Sakit. Jangan, kalau bisa kalian kerja di BUMN aja ya. BUMN aja. Ya, Kayaknya lebih gede. itu bagus itu juga. Heeh. Terus tips dan trik nih Mas. Buat teman-teman yang mungkin sekarang ini kan lulusan the corona. Oh iya, lulusan PDF. Ijazahnya berupa PDF. Nah, itu gimana sih tips dan triknya biar mudah cari kerjaan, apalagi ada beberapa nih Mas yang pengen kerja di DBL, ada beberapa kiat atau tips buat teman-teman nih. Tips dan triks ya buat Uh-uh. bisa kerja di satu DBL. tim sama saya. Nah, Yang penting kalian harus baik sama saya. baik. Kalian harus baik-baik. Karena gini, mungkin agak sensitif, tapi ya memang sebagian besar kita memang lebih nyaman dengan orang, karena di ruang lingkup saya khususnya di divisi media itu beberapa memang udah kenal duluan sama teman-teman. iya. Jadi kita kerjanya jauh lebih nyaman. Kita untuk kemampuan untuk menegur itu jauh lebih enak. Kemampuan kalau misalkan kamu salah di bagian ini jadi lebih nggak sungkan. Itu memang kita mengutamakan orang yang udah kita tahu dulu, dan maksudnya udah kita tahu bukan berarti Skillnya apa? kita udah tahu dulu dibandingkan orang luar yang memang belum tahu dia siapa. Asal usulnya Asal usulnya dari mana. Karena kalau nggak gitu kita nggak bakal pernah istilahnya kita karena nggak bisa klop. klop. Betul, karena di DBL ini kan memang kerjanya gitu ya, Mas? di samping kerja tim, tuntutannya juga banyak, serta kita dituntut untuk bisa kerja secepat mungkin. Yang penting itu hasilnya cepat kelar. Seperti itu. Jadi pressure-nya memang ya bisa dibilang di atas standar, tapi enak, nyaman. Karena nyamannya kenapa? Karena nyamannya kita bekerja dengan orang-orang yang udah kita ketahui. Seperti itu, daripada orang asing yang lu sopo sih aduh nggak enak kayak gini. Jadi kita memang membangun chemistry-nya dari situ. Dari situ memang kita dibangun, kita sering nongkrong bareng, kita harus sering nongkrong bareng, kita harus sering ngopi bareng. Dari situ memang kita menjalin chemistry-nya dari situ. Karena kalau misalkan chemistry-nya dapat, kita kerja apapun juga bakal lebih enak. Jadi Seperti itu satu poin penting ya, dekat-dekat sama Mas Angger. Jadi jangan lupa kepoin IG-nya, terus YouTube-nya. Ya, betul. Terus, Kalian harus yang paling penting skillmu harus bagus. nah, skill yang harus bagus ini skill yang seperti apa ini, Mas? Skill yang ya paling nggak bisa Minim bisa apa? bisa ngedit effects. Basic editingnya udah 75% bagus. Kayaknya nggak video kampungan. Iya. Video kampungan, guys. Jangan. Yang penting kalian punya skill aja udah cukup. Oke, Mas Angger. Thank you very much Mas Angger sudah ngeluangin waktunya. Sama-sama Mbak Anggun. Terus teman-teman jangan lupa di subscribe channelnya Mas Anggersu. dan channel saya Anggun MST. Semoga tayangan hari ini bermanfaat Amin. dan menginspirasi.
Terima kasih. Bye bye Mas. Bye bye. Bye.